Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Uraraka Ochako atau Urafiti adalah tokoh wanita yang sangat dikenal dalam universe Boku no Hero Academia. Uraraka dikenal dengan quirknya yang terlampau cukup kuat, dan juga karena kedekatannya pada si tokoh utama, yaitu Deku sendiri. Namun karakter yang satu ini ternyata memiliki ideologi pahlawan yang cukup realistis, dan tentu saja unik. Maka dari itu konten kali ini akan membahas dan membedah lebih dalam mengenai ideologi pahlawan Uraraka yang sebenarnya, agar kalian dan admin sebagai penggemar Boku no Hero dapat lebih memahami sudut pandang baru tentang Uraraka Ochako. Dan mungkin pembahasan ini cukup berat, tapi admin usahakan akan mempresentasikannya sesederhana mungkin. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sebelum melangkah lebih dalam, ada baiknya kita kenali dulu siapa Uraraka ini. Uraraka adalah gadis muda yang bersekolah di sekolah menengah atas UA, dan saat ini berada di tahun kedua atau bisa dibilang sudah berada di kelas 11 SMA. Uraraka memiliki kepribadian yang ceria dan juga bersemangat dengan segala hal yang menantang. Selain itu, dia juga memiliki quirk Zero Gravity, yang membuat dia cukup kuat sebagai calon pahlawan. Kita menyingkir dulu dari hal itu, karena sebenarnya yang admin ingin sampaikan adalah ideologi pahlawan Uraraka yang sebenarnya cukup dibenci oleh beberapa orang. Ada apa dengan ideologi Uraraka ini? Apa yang menjadikan Uraraka mulai dianggap kampret oleh beberapa fans? Dan oleh karena itu admin mencoba menelusuri, membuka wawasan, dan melakukan sedikit pembelaan tentang ideologi Uraraka. Oke, kita masuk di segmen pertama. Pertama adalah ideologi Uraraka yang ingin menjadi pahlawan karena uang. Telah diungkapkan sendiri baik di manga maupun di anime, Uraraka memiliki tujuan untuk menjadi seorang pahlawan hanya karena uang. Uang menjadi tujuan utama Uraraka untuk berjuang sekeras mungkin agar menjadi seorang pahlawan ke depannya. Ini mengindikasikan bahwa dalam dunia Boku no Hero, pekerjaan pahlawan adalah pekerjaan yang memiliki penghasilan yang sangat menggiurkan. Untuk itu tidak sedikit kita melihat pahlawan mondar-mandir di setiap kota. Tidak sedikit pahlawan yang kemudian menjadi selebriti. Dan juga tidak sedikit pahlawan yang membuka agensi dan mempekerjakan para pahlawan muda. Karena kita sudah tahu bahwa pahlawan adalah pekerjaan yang menguntungkan dari segi finansial. Kembali ke Uraraka dengan impiannya menjadi pahlawan hanya karena uang. Admin berpendapat bahwa ideologi seperti ini adalah salah satu bentuk kesadaran Uraraka mengenai realita dunia yang keras. Uraraka sadar betul dengan sistem dunia di mana yang memiliki banyak uang adalah yang berjaya. Berbeda dengan Deku yang berideologi ingin menjadi pahlawan dengan mengalahkan musuh untuk menyelamatkan banyak orang dengan senyuman. Yang admin kira ini cukup tidak realistis. Maka dari itu ideologi Uraraka adalah salah satu bentuk kesadaran Uraraka bahwa dia jelas butuh materi, dia jelas butuh uang, dan dia jelas bahagia karena uang. Suatu pengungkapan jati diri yang sebenarnya tidak salah, karena setiap orang memiliki haknya untuk berpendapat. Kedua adalah dari mana sebenarnya Uraraka mendapat ideologi seperti ini. Sebelum itu admin tidak bermaksud menyinggung ataupun menyudutkan seseorang atau kelompok manapun. Uraraka memiliki latar belakang yang cukup memprihatinkan, di mana dia terlahir dari keluarga kurang mampu. Diketahui ayah Uraraka mendirikan suatu perusahaan konstruksi, yang kemudian perusahaan tersebut bangkrut dengan utang dan tanggungan yang menumpuk. Dan ini terjadi saat Uraraka masih kecil. Suatu kenyataan yang memberatkan Uraraka sampai psikologisnya otomatis terganggu. Karena di suatu momen Uraraka berniat untuk memakai quirknya untuk membantu perusahaan konstruksi ayahnya. Namun ayahnya menolak dan berusaha untuk mensupport Uraraka agar nantinya menjadi pahlawan hebat di masa depan. Dan karena tekanan keadaan yang terjadi, Uraraka dikenal sebagai pribadi yang hemat dan sederhana. Uraraka juga dikenal sebagai pribadi yang cukup perhitungan dan tangguh di segala situasi. Dari sini kita sudah mendapat jawaban tentang dari mana ideologi Uraraka berasal. Ketiga adalah anggapan banyak fans yang menganggap bahwa Uraraka adalah pahlawan palsu. Anggapan ini dimulai ketika bersinggungan dengan ideologi Stan. Stan berpendapat bahwa pahlawan sejati adalah pahlawan yang tidak menjadikan materi, uang, dan popularitas sebagai tujuan utamanya sebagai pahlawan. Yang kemudian dengan ideologi ini membuat Stan muak dengan semua ideologi pahlawan yang mulai rusak. Sehingga membuat Stan turun tangan untuk membersihkan pahlawan yang dianggapnya palsu. Dan menyatakan secara luas bahwa satu-satunya pahlawan yang pantas disebut sebagai pahlawan sesungguhnya adalah All Might. BTW admin juga pernah bahas konten ideologi Stan. Bersinggungan dengan Stan, maka tidak sedikit yang menganggap bahwa Uraraka adalah pahlawan palsu, hanya karena impian Uraraka yang masuk dalam kategori pahlawan yang harus Stan bersihkan. Namun kelemahan dari anggapan Stan adalah Stan tidak memperhatikan realita perekonomian masyarakat yang terjadi. Dia pikir bahwa dengan bayaran senyuman seorang pahlawan dapat menghidupi dirinya sendiri. Padahal faktanya tidak seperti itu. Maka dari itu Uraraka adalah salah satu dari sekian banyak yang sadar dengan realita yang terjadi. Dan sekarang apakah ideologi pahlawan Uraraka masih dianggap salah? Kesimpulan yang dapat ditarik adalah ideologi Uraraka adalah ideologi yang paling idealis dalam menggapai impiannya sebagai pahlawan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh serta-merta menjudge seseorang hanya karena latar belakang impiannya yang materialistis. Uraraka adalah sosok karakter di Boku no Hero yang sadar dengan apa yang terjadi pada nasibnya dan berusaha untuk memperbaiki nasib dan keluarganya dengan jalan menjadi seorang pahlawan yang hebat. Admin membuka diskusi seluas-luasnya di kolom komentar mengenai pembahasan konten kali ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.